Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Kita tetap dalam Irena Handono Official dan bersama narasumber kita yang spesial yang sudah kita tunggu-tunggu. Saat ini kita akan berbincang tentang Maluku. Betul, Maluku. Alhamdulillah. Ada peristiwa-peristiwa penting yang banyak tidak diketahui oleh orang. Nampaknya sudah waktunya kita untuk mengungkapnya. Apa itu? Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Ya. Maluku. Kalau kita sekarang melihat dan bertanya kepada orang yang sembarangan, yang artinya sembarangan itu nggak paham sejarah, dan lebih banyak yang nggak paham sejarah daripada yang paham sejarah, dan kita tanya, di Maluku mayoritas agamanya apa? Agamanya Islam tentu. Paling kuat agamanya Islam sampai hari ini. Sampai hari ini. Padahal ada yang menyatakan bahwa Maluku, Islam tidak ada di Maluku, katanya begitu ya. Nah, ini enak banget untuk kita lihat dari sisi sejarahnya, untuk kita ambil ibrohnya. Pemirsa, silakan diikuti lebih lanjut. Silakan Niko. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kenapa kita pada hari ini membahas Maluku? Karena bagi saya tempat ini adalah tempat yang sangat indah di satu sisi, dan di sisi lain sangat bersejarah, Umi. Bersejarah dari segi apa? Dari segi perjuangan Islam yang begitu kental, semenjak kita juga mengetahui bahwa nama Maluku itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab. Oh ya? Betul sekali. Apa itu? Maluku itu asal katanya dari Jaziratul Muluk. Nah, Jazirah itu kepulauan, Muluk itu artinya raja-raja. Jadi kepulauan raja-raja. Betul, karena memang di Maluku itu ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian ketika mereka itu masuk Islam, nah maka menjadi sebuah negeri Islam dengan raja-rajanya masing-masing yang mereka semua itu menerapkan syariat Islam. Ini betapa luar biasanya Maluku. Gitu. Nah, kenapa kemudian kita angkat ini? Kan sekarang ini bulan Desember, Mi ya. Ya, bulan Desember yang kemudian kita sama-sama tahu di penghujung bulan ini yang sekaligus menjadi penghujung tahun, ada sebuah perayaan tahunan yang pasti memicu perdebatan juga biasanya, Mi. Ya. Katakan apa kita sebutnya dengan perayaan Natal. Iya. Dan pasti selalu ada pembahasan di mana kontroversial antara boleh atau tidaknya seorang muslim mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang pemeluk Kristen. Nah, walaupun saya tidak ingin masuk ke sana, ke pembahasan sana, karena itu ranah fikih dan tentu kita punya pandangan pandangan tersendiri ya soal bagaimana hukumnya. Kalau misalkan saya sendiri ya tentu tidak ingin dan tidak akan mengucapkan itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin menyorot tentang peristiwa Natal yang pernah terjadi di Maluku pada abad ke-16. Artinya Natal kan selalu diperingati dengan bahagia, dengan gembira, dengan suatu euforia tentang sejarah kegemilangan gitu ya. Betul. Oke, apa yang ingin Niko bahas saat ini? Tentu ini kuncinya. Jadi apa yang ingin dibahas hari ini adalah mengenai momen Natal yang justru ini, mohon maaf, tidak membawa kepada suasana bahagia. Maksudnya? Justru momen Natal yang ada dalam sejarah ini, dia itu menjadi hari-hari yang cukup menyedihkan dan menyesakkan dada bagi orang-orang Kristen Katolik khususnya yang dulu pernah menjajah daerah Maluku pada abad ke-16. Betul, karena mereka kan masuk itu Portugis. Betul. Maka bawa Katolik, lain VOC gitu ya.
Mereka itu bawa Protestan, kalau Protestan. Belanda VOC ya. Nah, cuma ketika kita melihat apa yang Portugis lakukan di Nusantara, di Kepulauan Indonesia atau Asia Tenggara, ini kan sebenarnya merupakan langkah yang sangat agresif. Ketika kita melihat di akhir abad ke-15, kita sama-sama tahu ada peristiwa yang jauh dari sini, yang menjadi tempat asal daripada orang-orang Portugis dan Spanyol yang jajah kita, itu kembali ke Iberia, semenanjung Iberia, yang sekarang menjadi dua negara, ya Spanyol dan Portugal. Mereka biarkanlah lagi sibuk Piala Dunia, ya. Tapi sebenarnya ketika kemarin Maroko itu kalah, Maroko itu memenangkan lawan Spanyol ya, itu kan soal ada sebagian umat Islam yang merasa euforia, ya, senang, seolah-olah menang kembali. Kemenangan Maroko atas Spanyol itu seperti mengulangi Yusuf bin Tashfin dari Morobitun atau Muwahhidun yang kemudian mengalahkan orang-orang orang-orang Kristen Spanyol gitu ya. Betul. Tapi ini hanya intermezzo. Nah, kembali ke pembahasan, apa yang kemudian terjadi pada akhir abad ke-15, tepatnya tahun 1492, kita sama-sama tahu ada peristiwa jatuhnya Granada. Iya. Ini ya. Jatuhnya Granada yang menyebabkan orang-orang Islam itu terusir semua dari semenanjung Iberia. Nah, selain terusir, ternyata orang-orang Islam itu juga mendapatkan petaka dari orang-orang Portugis yang bukan hanya penduduk asli Spanyol, tapi bahkan orang-orang Muslim yang jauh tinggalnya itu dari Spanyol dan Portugal, yaitu orang-orang kita, ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Portugis dan Spanyol, orang-orang Katolik itu mendapatkan sebuah titah dari Paus yang menjabat di tahun 1490-an, yaitu Paus Alexander ke-6, ya. Kita sama-sama tahu dia. Nanti mungkin Umi bisa banyak cerita tentang Paus Alexander, yang dia itu memberikan sebuah fatwa tentang pembagian dunia yang bulat ini menjadi dua, sebelah barat untuk Spanyol, sebelah timur untuk Portugis. Jadi Asia Afrika dibelah ya. Amerika itu dikuasai Spanyol, itu Asia Afrika dikuasai oleh Portugis, dan akhirnya sampailah Portugis ke negeri kita ya, karena untuk mencari rempah-rempah. Alasan utamanya ya, salah satu alasan utamanya, walaupun ada alasan-alasan yang mengikuti ya. Ketika mereka itu awalnya mereka mencari rempah-rempah itu ke India ya, Vasco da Gama kita tahu mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah, tapi mereka akhirnya menyadari bahwa rempah-rempah yang mereka temukan di India, di daerah Goa, itu bukanlah rempah-rempah yang asli dari India. Ternyata ini merupakan asli Nusantara. Akhirnya mereka mengikuti jalur rempah itu, sehingga mereka mendapatkan sebuah tempat yang sangat berjaya, yang sangat ramai, yang kemudian kita kenal sebagai Malaka ini kan juga sama kayak Maluku. Ada Malaka, ada Maluku. Mereka berdua itu sama-sama berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu nama tempatnya. Kalau Maluku berasal dari kata Jaziratul Muluk, kepulauan raja-raja. Kalau Malaka berasal dari kata Mulakot. Mulakot itu artinya apa? Titik atau tempat pertemuan. Sama aja ya. Sama aja. Negara raja-raja ya. Terus ini tempat pertemuannya. Iya, maksud tempat pertemuan, dia itu mempertemukan bangsa-bangsa dari berbagai arah. Bangsa Cina masuk ke Malaka, bangsa Jawa, Melayu masuk ke Malaka, India, Arab dan sebagainya masuk ke Malaka. Mereka semua berdagang dengan damai sampai akhirnya Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu datang ke Malaka dengan membawa pasukan yang sangat besar, kapal-kapal armada perang sebagainya, dan menaklukkan Malaka itu. Nah, saya tuh tertarik dengan pernyataan yang dia sampaikan, Mi. Pernyataan yang Alfonso de Albuquerque sampaikan ketika berhasil menaklukkan Malaka. Dia pidato di depan pasukan Portugis. Alfonso. Katanya gini, ya.
kurang lebihnya dia Alfonso itu bilang bahwa sudah tugas kita sebagai umat Kristen untuk memadamkan api yang berasal dari Muhammad. Dan dengan menaklukkan Melaka ini, kita berhasil mencapai tujuan itu, sekaligus memutus rantai perdagangan yang mengalir ke Mekah dan juga ke Venesia. Nah, ke Mekah, ke Kairo, dan juga ke Venesia. Kenapa Alfonso de Albuquerque itu menyebut Mekah dan Kairo sebagai kota yang wajib kita potong perdagangannya dengan menolak Melaka? Karena Mekah itu pusat spiritual umat Islam, ada Ka'bah. Sementara Kairo di masa-masa Alfonso de Albuquerque menaklukkan Melaka tahun 1500-an, ini merupakan ibu kota dari Khilafah Abbasiyah. Nah, ini kemudian dari sinilah tahun 1511 Alfonso de Albuquerque, para pasukan Portugis masih akhirnya dia itu menyadari juga bahwa rempah-rempah yang di Malaka itu bukan hasil bumi Melaka itu sendiri. Nah, ternyata semua rempah-rempah itu berasal dari sebuah tempat yang disebut sebagai Maluku. Nah, jadi saya mau membawa ke arah sana dari Spanyol, Portugis, ya, kemudian ke India, ke Malaka, ke Maluku. Saya waktu tahun kemarin ke Ternate, itu ada sebuah tempat yang menjadi makam daripada Sultan Babullah, ya, seorang sultan yang sangat terkenal di Ternate yang nanti akan kita bahas. Itu makamnya melewati sebuah hutan cukup panjang, kita berjalan. Hutannya itu memang ini, pohonnya itu pohon pala semua. Oh, pohon mana? Pala. Pala, sebuah rempah-rempah gitu, rempah-rempah yang sangat banyak yang di sana tuh tumbuh liar, gitu. Tumbuh liar. Memang itu Allah menganugerahi tanah-tanah di Maluku dengan begitu luar biasa gitu ya. Tanaman-tanaman endemik yang kemudian dulunya hanya tumbuh di Maluku itu menjadi komoditas perdagangan yang sangat luar biasa yang menjadikan negeri ini sangat kaya. Akhirnya Portugis mereka tergiur dong, ya, tergiur untuk ambil dari tempatnya langsung gitu ya. Ambil dari tempatnya langsung, dari hulu produksinya langsung, sehingga mereka membawa pasukan, tapi mereka itu tidak melakukan Maluku sebagaimana Malaka. Kalau Malaka itu langsung ditaklukkan, kalau Maluku, ya, mereka itu melakukan sebuah perjanjian dagang, ya, banyak perjanjian dagang dengan para raja-rajanya dan sultan-sultannya, sehingga akhirnya lama-lama mereka itu, kalau misalkan dalam ilmu muamalah tuh akadnya lama-lama batil gitu. Jadi kayak monopoli mainnya. Orang-orang Portugis mulai melarang para sultan yang ada di Maluku untuk jual ke orang lain. Ya, pokoknya jualnya, ente punya pala, punya rempah-rempah, ya, dan sebagainya. Itu kalau ke orang lain jual mahal, ya. Kita bisa pokoknya kalau misalnya ente jual murah ke kita akan ngasih berbagai benefit. Awalnya gitu, lama-lama disuruh dilarang, ya. Nah, sampai akhirnya bukan hanya mereka itu menjalin keuntungan dalam masalah perdagangan, tapi orang-orang Portugis sampai bawa misionaris. Nah, ya, inilah yang kemudian nyambung dengan perkataan daripada Paus Alexander ke-6 tadi, gitu. Dimana tentu ada yang sangat terkenal di Maluku itu dan bahkan seluruh Nusantara, seorang Portugis misionaris yang disebut sebagai Saint Saverius. Nah, Franciscus Saverius. Mungkin Umi tahu ya dia. Ya, jadi kalau tadi Niko menyebut Saint. Ya. Saint itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Belanda adalah santo untuk laki-laki, kalau perempuan adalah santa. Dan mereka ini berarti orang suci. Orang suci ya? Ya, jadi berarti gini, ada orang yang menurut gereja ini orang baik, meninggal, terus setelah sekian puluh tahun atas usulan banyak orang
diajukan untuk diproses, diselidiki riwayat hidupnya. Ya. Dan kemudian pertama dia disebut sebagai martir. Aktif. Ya, katakanlah dia sebagai pejuang, ya, martir. Setelah martir nanti kemudian diproses lagi lebih lanjut sampailah menjadi seorang santo atau santa, bahasa Belanda ya. Kalau bahasa Inggris saint, laki maupun perempuan. Nah, yang salah kaprah itu karena apa namanya kurang paham ya, itu Indonesia. Disebut Santa Claus, Saint Claus, oke, itu bahasa Inggris ya. Tapi disebut Santa Claus. Kalau disebut Santa, berarti Claus itu seorang perempuan. Bagaimana mungkin seorang perempuan pakai janggut panjang? Nah, tapi di sini yang Umi ingin ambil satu poin adalah satu kenyataan yang bisa langsung dilihat bahwa Franciscus Xaverius ini dia berhasil mengalahkan kekuatan Islam dan berhasil mengkristenkan. Maka dia dianggap orang suci. Padahal di lain sisi dia bagi orang Islam dia adalah penjajah. Dia adalah pembunuh. Tapi pembunuh yang kejam ini oleh Gereja Katolik dinyatakan dia seorang suci. Yang pandangan mereka, pandangan umumnya masyarakat, orang suci itu berarti orang baik. Kalau orang baik itu konotasinya adalah orang yang tidak pernah berbuat dolim, orang yang tidak pernah menyakiti, nggak pernah menyiksa, apalagi membunuh. Padahal namanya Franciscus Xaverius ini terkenal sekali, banyak sekali membunuh orang Islam. Betul. Jadi kalau dikatakan bahwa Portugis itu sebagai penjajah, memang benar. Nah, antara lain penjajahnya adalah dia. Jadi orang-orang penjajahnya, pejuang-pejuangnya antara lain adalah Franciscus Xaverius. Makanya banyak nama Franciscus Xaverius itu dipakai sebagai nama baptis. Banyak anak laki-laki yang dibaptis dengan nama Franciscus Xaverius. Nah, siapa misalnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, bisa Umi menangkap bahwa ya kalau dia sudah dianggap sebagai orang suci, berarti dia sudah melakukan suatu kemenangan gitu ya. Ada prestasi besar gitu. Nah, prestasi besarnya apa? Prestasi besarnya ialah menjadikan orang-orang Maluku menjadi Kristen, menjadi Katolik. Karena apa? Mereka mengatakan memang mereka mencari rempah-rempah. Oke, itu secara bisnis. Tapi mereka pun membawa misi. Nah, kembali lagi Franciscus Xaverius ini seorang pastor. Betul. Pastor kan nggak berdagang. Terus ngapain ke situ? Gitu kan? Nah, ternyata dia ke situ itu membawa misi untuk mengkristenkan orang Maluku. Dan perintah kristenisasi ini adalah perintah untuk seluruh umat Kristen. Sebagaimana misalnya contohnya kalau orang Islam mempunyai kewajiban sholat. Orang Islam itu kalau nggak sholat, misalnya laki-laki nggak sholat 3 kali, maka dia sudah dianggap meninggalkan Islam, keluar dari Islam. Maka orang Katolik, orang Kristen, kalau nggak mampu mengkristenkan orang, maka dia pun dianggap seperti orang Islam yang tidak sholat. Macam fardu ain berarti ya? Iya, fardu ain. Jadi hukumnya apa fardu ain? Wajib, gitu kan ya. Betul. Wajib mengkristenkan. Ayatnya kan jelas banget itu ya.
Jadi pergilah, menyebarlah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Kan sebenarnya umat Kristen punya pandangan seperti itu, umat Islam pun ada konsep dakwah, Mi ya. Ya. Nah, tapi masalahnya begini, apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Portugis ketika mereka mengkristenkan orang-orang di Maluku, ini sebenarnya kan sudah bukan melalui cara-cara yang dapat diterima oleh hati nurani. Ya. Kenapa? Karena mereka itu membawa agama baru, ya, agama Katolik, tatkala orang-orang Maluku itu sudah lama memeluk Islam. Ketika orang-orang Portugis datang ke Maluku pada tahun 1500 ke atas, orang-orang Maluku itu sudah memeluk Islam. Semenjak ada seorang raja Ternate, namanya itu Zainal Abidin. Nah, ini tentu nama Islam kan? Ya. Dia punya nama sebelum Islam, cuma saya agak lupa. Tapi ketika dia berislam, namanya Zainal Abidin, dan dia itu belajar langsung ke Giri. Giri itu apa? Sunan Giri, Wali Songo. Nah, tatkala mendapatkan ajaran Islam dan menjadi Muslim yang baik, dia pulang kampung ke Ternate, mengajak raja-raja Maluku lain untuk memeluk Islam. Dia raja yang besar. Raja yang besar. Ya, dan sangat terkenal sampai hari ini. Makanya kan kalau kita ke Maluku itu, Maluku Utara khususnya, ada istilah tuh Maluku Kiraha. Nah, Maluku Kiraha itu maksudnya adalah persatuan 4 kesultanan besar di Maluku yang terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka semua itu memeluk Islam semua. Dan Portugis datang, mereka cari gara-gara, dikristenkanlah tempat-tempat yang memang jejak kekristenannya itu masih bisa kita temui sampai sekarang. Karena ada beberapa daerah Maluku juga atau daerah timur Indonesia yang bisa kita sebut sebagai mayoritas Kristen. Manado, kemudian daerah Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Sebagian kampung-kampung di Ambon. Nah, itu kan banyak sekali orang-orang yang memeluk Kristen. Itu adalah hasil daripada apa yang dilakukan oleh Portugis dulu. Dan tentu ini pada awalnya sangat tidak direstui oleh sultan-sultan yang ada di Maluku, khususnya Sultan Ternate. Sehingga sampailah pada satu masa tahun 1560-an itu ada seorang Sultan Ternate namanya Sultan Khairun Jamil. Nah, Sultan Khairun Jamil ini dia itu sangat dia mempunyai hubungan dengan Portugis yang naik turun lah, kadang berbaikan, kadang bermusuhan. Saking bermusuhannya, pernah Sultan Khairun Jamil ini dia itu dibuang ke goa yang ada di India tahun 1540-an, dan itu bahkan dari goa itu disebutkan juga sampai dibawa ke Lisbon di Portugal, diskusi langsung dengan Raja Portugis, dan ya di Lisbon itu Sultan Khairun Jamil ditekan agar memberikan kebebasan kepada misionaris, kepada orang-orang Portugis, supaya mereka itu lebih leluasa menyebarkan Kristen. Ya kan agak tertekan juga kan Sultan Khairun Jamil. Makanya ketika dia dibalikin lagi ke Ternate, dia agak mengizinkan kristenisasi yang berjalan. Tapi tentu dia itu lama-lama nggak betah juga, karena ini berlawanan dengan hati nuraninya atau bahkan dengan akidahnya sendiri. Ketika dia melihat rakyat Islam yang harusnya dia jaga akidahnya, tapi malah dia biarkan. Akhirnya apa? Dia bangkit lagi melawan, Sultan Khairun Jamil, ya, bangkit lagi melawan, dan tentu permasalahan ini menjadi suatu problem yang dihadapi oleh orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis di masa Sultan Khairun Jamil tahun 1550-an ke atas, dia itu mempunyai seorang gubernur
ya, yang kita kenal sebagai de Mesquita. Nama gubernur Portugis ini de Mesquita. Akhirnya karena dia menghadapi Sultan Khairun Jamil yang melawan usaha kristenisasi Portugis, maka de Mesquita, gubernur Portugis ini, itu mengajak Sultan Khairun Jamil untuk mengadakan sebuah perjanjian damai. Nah, perjanjian damai inilah yang kemudian ternyata menjadi siasat. Itu mereka dipertemukan dalam sebuah benteng, dan benteng itu masih ada di Ternate sampai hari ini. Dipertemukan untuk saling bersumpah di atas kitab sucinya masing-masing. De Mesquita kepalanya ditaruh Injil, Sultan Khairun Jamil kepalanya ditaruh Al-Quran di atasnya. Bersumpah untuk apa? Untuk mengadakan gencatan senjata, perjanjian damai, bahwa ya apa saling inilah menjaga gitu ya. Nah, ternyata Gubernur de Mesquita itu menyuruh salah satu anak buahnya untuk menusuk Sultan Khairun Jamil dari belakang. Wah, ini dia. Ini mulai pengkhianatan kan, pengkhianatan yang sangat parah. Ketika ya tentu ini jangankan dengan hukum Islam, dengan norma internasional, dengan norma kemanusiaan itu pun sangat bertentangan, sangat licik. Dan inilah cara-cara orang Portugis, para penjajah dulu, untuk menyebarkan agamanya, gitu. Nggak malu ya? Nggak malu-malu, ya. Inilah yang mereka lakukan sehingga akhirnya Sultan Khairun Jamil yang tidak menyangka dia itu akan ditusuk dari belakang, tentu insya Allah menjadi syahid, menjadi seorang syuhada. Nah, inilah yang kemudian ingin saya ceritakan. Sultan Khairun Jamil punya anak namanya Sultan Babullah. Kalau kita ke Ternate, kita itu naik pesawat biasanya pasti akan turun di bandara Sultan Babullah, karena ini memang sultan yang sangat terkenal, dan di masanya lah Ternate, Kesultanan Ternate itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, dia itu tentu sangat sedih ya, sangat marah ketika ayahnya itu yang sudah berhusnuzon dengan pihak Portugis untuk mengadakan perjanjian damai gencatan senjata, sangat marah ketika ternyata pihak Portugis itu demi menghalalkan segala cara untuk menyebarkan Kristen, itu nusuk Sultan Khairun Jamil dari belakang. Akhirnya apa? Pasca wafat ayahnya, Sultan Babullah itu seorang pangeran diangkat menjadi sultan, dan dia menyerukan sebuah tekad atau deklarasi perang yang hari ini masih dikenang sebagai Perang Soya-Soya. Ini adalah perang total rakyat Ternate yang menggait seluruh rakyat Islam Maluku, atau bahkan sampai ke Filipina, sampai ke Mindanao dan Sulu, untuk bersatu padu mengusir Portugis, penjajah Portugis. Nah, ini ceritanya sangat luar biasa, ya. Perang apa namanya? Perang Soya-Soya. Itu nggak ada ya dalam buku sejarah? Ada sebagian, tapi tidak begitu ditekankan. Kenapa? Ya, mungkin kalau di Maluku diangkat dan dijadikan kebanggaan, tapi tidak menjadi kebanggaan nasional. Padahal ya, saya sudah katakan sebelumnya di belakang layar, saya menganggap apa yang diperbuat atau perjuangan Sultan Babullah Ternate ini setara dengan apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengusir pasukan salib pada abad ke-13 dari Palestina. Futuhat Al-Aqsa yang terjajah selama hampir 100 tahun. Nah, Maluku itu sudah bercokol di dalamnya bangsa Portugis dan melakukan penjajahan, monopoli, kristenisasi yang sangat banyak. Sehingga bisa kita katakan ya kondisi Maluku nggak ada bedanya dengan apa yang dialami oleh Baitul Maqdis atau oleh wilayah Syam
Ya, di mana saat itu pas pasukan salib meraih kemenangan terus, itu kan mereka berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen toh Ya. yang ada di Palestina, Suriah dan seterusnya. Nah, mereka akhirnya berhasil diusir oleh siapa? Oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan penuh kedamaian, ya. Memang pasca peperangan dulu ada perang Hattin di sana, ya. Kemudian perang-perang sebelumnya juga sangat banyak sekali, bahkan dari generasi sebelumnya Nuruddin Zenki ada di sana. Nah, pasca orang-orang Kristen yang ada di Al-Aqsa itu mengaku kalah, maka mereka pulang kampung ke Perancis, ke Jerman, ke Inggris dan seterusnya, dan dijamin keselamatannya. Hal ini pula yang dilakukan oleh Sultan Babullah Datuk Syah, nama lengkapnya ya, dari Ternate tadi, ya. Sampai sini sebenarnya kita bisa menjadi paham kalau di dalam Islam wilayah-wilayah menjadi bergabung dalam Islam dengan damai, bukan dengan paksaan. Bergabungnya dengan damai. Mereka yang ingin dilindungi oleh Islam. Ketika Islam berjaya seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak paham sejarah, maka beranggapan bahwa Islam itu juga agama penjajah. Itu menjajah negara demi negara sampai menjadi 2/3 dunia. Itu tidak mungkin tanpa penjajahan. Nah, inilah pemikiran Kristen. Dia datang sebagai penjajah bawa agama, kan begitu ya. Tapi kemudian mereka ini tidak mempelajari sejarah bahwa ternyata perluasan sampai mencapai 2/3 dunia yang pernah terjadi dalam Islam itu disebabkan karena negara-negara Kristen itu mereka menyerahkan diri karena dijajah oleh penguasanya sendiri, oleh raja-rajanya sendiri, ya, sehingga diperlakukan tidak adil, ditolimi, ya, diperbudak, kan itu ya. Terus kemudian ini ada orang Islam kok hidupnya kok beda banget, gitu ya. Tidak ada seperti itu, ya. Maka kemudian mereka bergabung, minta kekuatan, minta bantuan. Kami hidup terdolimi, kami terjajah oleh bangsa sendiri, maka menggabung menjadi besar. Ini yang seringkali nggak dipahami. Termasuk ternyata contohnya nggak jauh-jauh ada di tanah air kita sendiri. Ya. Luar biasa. Betul sekali. Silakan. Jadi Sultan Babullah itu mengobarkan perang soya-soya melawan pasukan Portugis selama 5 tahun, Mi. Jadi emang cukup panjang peperangan itu, terbentang dari tahun 1570. Ini adalah tahun di mana Sultan Khairun ayahnya tadi itu meninggal. 1570 sampai 1575. Perang itu berjalan. Dan dalam perang tersebut, kenapa kemudian pasukan Sultan Babullah Ternate bisa begitu besar? Ada satu riwayat yang mengatakan, ya, walaupun perlu dicek lagi, tapi seingat saya pernah dikatakan bahwa jumlah pasukan Sultan Babullah itu mencapai 120.000 orang. Itu jumlah setara, Om. Jumlah yang setara dengan jumlah pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel. 120.000 orang itu bukan jumlah yang main-main. Jumlah banyak sekali. Dan penduduk Maluku dari mana coba? Apakah, nah, itu dia. Kenapa mereka itu mau Saat pada situ itu loh ya. Saat itu, apakah jumlah populasi Maluku Utara mencapai jumlah seperti itu? Orang laki-laki yang usia produktif yang mampu memanggul senjata, ya. Apakah jumlah segitu? Ternyata kan bukan hanya dari Maluku saja. Ada yang tadi saya katakan dari mana? Dari Filipina Selatan, khususnya ya. Daerah seperti Mindanao, kemudian daerah Sulu. Ada bala bantuan pasukan yang datang dari Jawa, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, khususnya Aceh itu ada. Bahkan, Mi, pasukan Sultan Babullah itu memiliki elemen orang-orang Utsmani. Orang-orang Utsmani, Turki Utsmani. Dari Turki, Khilafah Utsmaniyah itu ternyata juga punya peran, ya, dalam
peperangan Sultan Babullah untuk melawan orang-orang penjajah tadi. Ya, saya membacanya itu di buku Leonard Andaya. Dia punya buku namanya The World of Maluku, dan dia menggali dari sumber-sumber Portugis dan Spanyol. Dia sebutkan bahwa Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20 orang ahli senjata dari Khilafah Utsmaniyah yang tugasnya itu membuat bom, granat, meriam, senapan, dan segala artileri alutsista ya, yang memang pada zaman itu tahun 1500-an sudah menjadi persenjataan yang biasa digunakan oleh Khilafah Utsmani. Bahkan dari tahun 1453 ya, hampir satu abad sebelumnya, adalah Muhammad Al-Fatih udah pakai granat, bom, meriam dan sebagainya. Ternyata teknologi tadi itu juga dibawa sampai ke Ternate oleh orang-orang Utsmani. Dari mana orang-orang Utsmani ini datang bisa sampai jauh banget ke Ternate Maluku? Mereka datang melalui Aceh. Gitu. Jadi saya melihat di sini apa yang dilakukan oleh Sultan Babullah Ternate, dia menggabungkan hampir berbagai bangsa untuk melawan common enemy yang sama, yaitu kafir Portugis, penjajah kafir Portugis, yang pada akhirnya pada Desember 1575. Betul. Abad 16 ya. Iya. Nah, posisi Portugis itu sudah sangat terjepit, Umi. Ya, mereka diusir dari satu benteng. Jadi kan di Ternate itu banyak benteng Portugis. Ya, sampai sekarang kita bisa melihatnya, ada benteng Kaimata, ada benteng ini itu dan sebagainya. Nah, Portugis itu pindah-pindah. Di sini benteng satu itu ditaklukkan, berhasil membaris, akhirnya mereka kabur, pindah ke benteng, pindah terus antar benteng sampai akhirnya apa? Desember ya, 1575 mereka diam di satu benteng, dikepung selama berminggu-minggu oleh pasukan Islam Sultan Babullah, sampai-sampai mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat pengepungannya itu berlangsung sangat lama, sampai-sampai orang Portugis yang dikepung di benteng itu harus makan tikus, harus makan kecoa, harus makan cicak ya, demi bertahan hidup karena benar-benar dikepung. Jadi mereka tidak, bentengnya tidak dibakar ya, tidak dirusak ya. Tapi dikepung hanya dikepung sampai mereka ditunggu kapan mau nyerah. Betul gitu. Ya. Ente kapan menyerah nih? Akhirnya ya tetap ditunggu-tunggu. Akhirnya ya nggak kuat lah dengan kondisi seperti itu, sehingga akhirnya mereka menyerah pada 25 Desember 1575. Jadi berarti 25 Desember 1575 adalah juga Natal, tapi sebagai kekalahan betul Gereja Katolik di Maluku. Betul. Inilah yang kemudian tema kita dari awal tadi. Jadi bukan cuma merayakan hari kelahiran ya. Jadi berarti Natal juga merayakan hari kekalahan. Ketika kita menengok sejarah tersebut. Dan dari situlah Ternate Maluku itu menjadi basis Islam yang sangat kuat di timur Nusantara. Orang-orang Portugis itu, sebagaimana yang Salahuddin Al-Ayyubi lakukan kepada orang-orang Kristen di Palestina, Sultan Babullah itu juga mempersilahkan bagi orang-orang Portugis yang dikepung di benteng dan menyerah untuk meninggalkan Ternate secara damai. Coba luar biasa. Akhirnya mereka dibiarkanlah pergi ke Manila, pergi ke NTT, pergi ke Melaka dan Goa yang kemudian yang pada saat itu memang masih menjadi basis-basis Portugis gitu. Dibiarkan saja, bahkan diantar. Coba. Gitu. Sebagai jaminan kalau mereka ini adalah musuh yang takluk dan dijamin kedamaian, dijamin keamanannya. Satu hal mungkin kalau kita sandingkan itu terjadi terbalik dengan ketika peristiwa di Andalusia untuk menghabiskan sisa-sisa orang Islam di Andalusia, maka kemudian Ratu Isabella
dan suaminya Ferdinand itu dia mengumumkan bahwa orang Muslim, keluarlah engkau dari rumahmu, bawalah seluruh hartamu, naiklah ke kapal yang sudah kami hadiahkan. Katanya Ratu Isabella menghadiahkan kapal. Ada beberapa kapal. Orang Muslim tidak demikian saja percaya, mereka pun mengirim utusan untuk melihat ke dermaga. Mereka turun dari gunung, lihat di dermaga ada kapal sandar. Kemudian mereka bertanya di dermaga, ini kapal siapa? Oh, ini kapal dari Ratu untuk Muslim Andalusia yang mau berlayar. Kemana? Terserah, Muslim mau berlayar kemana? Begitu. Ini hadiahnya. Maka mereka itu berduyun-duyun, berarti perempuan-perempuan, orang-orang tua, anak-anak semua kumpul sampai penuh itu di dermaga. Modelnya itu seperti begini ya, ini tebing-tebingnya, gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, ini dermaga di bawah. Nah, kemudian setelah berkumpul, mereka menunggu-nunggu, yaitu menunggu pemberitahuan kapan ini bisa berlayar. Maka di antara mereka karena melihat semua sudah siap, mereka ingin masuk kapal. Ketika mereka ingin masuk ke kapal, pada saat inilah mereka dilarang oleh petugas yang ada di dalam kapal. Mereka dilarang. Maka mereka menyatakan, mereka menjelaskan bahwa kami kesini karena kami diberi pengumuman kami disediakan kapal oleh Ratu. Tadi kami sudah tanya, betul ini adalah kapal yang disediakan oleh Ratu. Maka kami sudah siap di sini untuk berlayar. Izinkan kami masuk. Oh, tidak bisa ini. Akhirnya apa? Akhirnya bentrok fisik. Dari dalam kapal itu keluar api. Maka kemudian orang-orang Muslim melihat api itu menjadi panik. Ini kapal untuk mereka. Kenapa kapal terbakar? Ternyata kapal sengaja dibakar. Maka kemudian hiruk pikuk dalam keadaan ramai seperti itu. Maka dari bukit-bukit itu tadi, puncak-puncak bukit itu ternyata dalam waktu yang serentak itu terdengar suara komando. Lord Cruise it. Nah, kemudian pasukan pemanah, tapi panahnya panah api. Itu tinggal manain Muslim yang di dermaga. Yang posisinya di bawah, mereka ngepung di atas. Mati semua. Nah, ternyata itu diulangi lagi. Jadi bukan, mohon maaf, kalau itu terjadi di sana, dan terjadi di sini adalah persis tapi kebalikan. Orang Muslim sikapnya adalah benar-benar memfasilitasi mereka untuk keluar. Betul. Tapi ketika mereka yang menjadi penguasa, maka Muslim yang diusir dan dijanji macam-macam, tapi ternyata itu adalah suatu teknik untuk mengumpulkan semua Muslim yang tersisa di Andalusia dan kemudian dipanah dengan panah. Ini luar biasa. Ini sejarah ini harusnya kalau kita mau berpikir secara positif, kalau objektif gitu ya, secara objektif kita harus baca sejarah ini kedua-duanya. Betul. Ya, menambahkan ya, sangat berbeda memang apa yang dilakukan oleh Sultan Babullah Ternate, Sultan Salahuddin dari Kurdi Ayyubiyah dengan tadi yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol. Ya, beda banget. Mereka itu ketika berhasil menaklukkan Granada 1492 hanya memberikan 3 pilihan kepada orang Muslim. Yang pertama murtad, pindah agama. Kalau nggak mau murtad sebelum dibunuh mereka itu dipersilahkan keluar dari Andalus dengan syarat nggak boleh bawa anak-anak mereka. Kalau misalkan masih nggak mau juga, baru tadi bunuh. Ini kan sebenarnya pilihan-pilihan yang dilematis, yang sebenarnya tujuan akhir daripada 3 pilihan ini adalah ethnic cleansing. Dan mereka pun tidak hanya dimurtadkan saja. Bagi mereka yang sudah murtad, mereka pun diberi kostum khusus. Penanda.
Inilah Jadi yang dengan kostum khusus itu mereka terdata terus. Oh, ini orang Muslim Andalusia ini, si murtad ini. Dan kemudian suatu saat balik omongan mereka sendiri. Kamu saja mengkhianati agamamu. Apa namanya? Ketika mereka akan dibakar, apa namanya? Mereka mengatakan kamu dulu mengkhianati agamamu. Apa jaminan bahwa kamu tidak akan mengkhianati agama kami? Maka hukuman bagi pengkhianat agama adalah dibunuh. Salah lagi. serba salah. Ya. Serba salah. Tapi insya Allah kalau dalam Islam kita menjamin semuanya. Nah. Karena inilah yang dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Betul. Termasuk dari Sultan Babullah Ternate tadi. Mungkin begitu. Dan kita sebenarnya adalah keturunan dari leluhur kita yang mempunyai akhlak agung dan mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pokoknya bersyukur banget pokoknya lah jadi seorang Muslim. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Silakan. Udah mau maghrib ya? Cukup? Oh apa dicukupkan saja? Terserah. Niko kayak apa enaknya? Langsung closing berarti ya. Ya, jadi apa yang kita bahas pada hari ini Mi ya. Ini merupakan sebuah sejarah yang mesti kita ingat bahwa kaum muslimin dimanapun, khususnya di Nusantara termasuk, ini memiliki sejarah kegemilangan dalam mempertahankan dan memperjuangkan agamanya. Bahkan meraih kemenangan yang luar biasa ketika setelah Sultan Babullah Datuk Syah menaklukkan kembali seluruh tanah Ternate dan membersihkannya dari pengaruh Portugis. Sultan Babullah itu membawa Ternate mencapai puncak kejayaannya, ya, dengan sebuah budaya dan kebijakan Islam yang sampai sekarang pun masih terasa jejak-jejaknya. Dengan apa? Dengan keislaman mayoritas rakyat Maluku, ya. Di sana itu insya Allah saya perhatikan di sana Islamnya masih kuat, penduduknya masih begitu menjunjung tinggi Islam sebagai agama mereka, dan bahkan mereka itu masih menghargai pahlawan tadi, ya, Sultan Babullah, kemudian sultan-sultan setelahnya, yang memang dari sini perlu kita pahami bahwa sejarah itu adalah sebuah hal yang bisa membangkitkan inspirasi. Gitu, bahwa yang dilakukan oleh Sultan Babullah dulu itu telah didahului, ya, atau diinspirasikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Begitu pula dengan kita sekarang nih, bisa mengambil teladan yang luar biasa dari Sultan Babullah tadi. Walaupun mereka Sultan Babullah berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Ternate, dari Maluku pada malam Natal, ya, tahun 1575, tapi apa yang ditunjukkan oleh Sultan Babullah merupakan akhlak mulia. Mungkin kesedihan bagi orang-orang Katolik saat itu, tapi mereka itu juga masih bisa bersyukur dapat melanjutkan hidup mereka, ya, dengan diantar atau dijaga gitu ya. Diperlakukan layak tadi, ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Spanyol khususnya ketika di Andalus, ya. Ya, ini merupakan sebuah perbandingan sejarah yang tentu kembali ke kita sendiri, mau pilih teladan yang mana. Dari pemilihan teladan itu kita bisa menentukan sikap dan menentukan arah ke depan kita tuh mau kemana. Mau menjadi seorang Muslim, ya, yang menunjukkan akhlak mulia sebagaimana para pendahulu Muslim, atau orang ghairu Muslim yang, ya, tadi mencontoh sejarah yang sudah kita sebutkan yang di luar Islam, ya. Dan fakta diri kita adalah keturunan dari para pejuang. Betul, insya Allah. Pada masa itu. Nah, apakah kita akan melanjutkan perjuangan ini untuk menuju kejayaan, ya? Ataukah kita justru mengabaikan, mencampakkan sejarah kita sendiri dan untuk menuju kepada kehinaan? Ini pilihan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niko, Ya. sepertinya kita nggak cukup deh di sini. Tidak cukup. Nggak cukup di sini. Tapi apa daya ya, kayaknya waktu juga ya. Kita sambung lagi ya. Insya Allah, siap. Insya Allah. Yakin masih banyak sekali sejarah yang perlu kita gali dan perlu kita sebarluaskan pengetahuan ini. Ya. Siapa lagi? Kita adalah keturunan para pejuang. Kalau bukan kita yang memperkenalkan bagaimana kakek nenek leluhur kita dahulu memperjuangkan Islam sehingga Islam berjaya, dan kejayaan Islam adalah kejayaan seluruh umat manusia. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali. Amin, amin. Kita akan bahas sejarah sesuai dengan apa yang ada. Insya Allah. Pemirsa, alhamdulillah kajian kita, bincang-bincang kita telah terlaksana dengan baik, dan marilah kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Kita lanjutkan kajian kita. Terhadap semua kelemahan, kekurangan itu adalah dari kami sebagai hamba Allah, dan segala kebenaran, kemuliaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dahulu, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.